Ini lupa. Ada yang tanya atau ini? Kira-kira teman-teman ini semester berapa ya rata-rata? Semester 5? 3, Pak. 3 ya? Pak. Sudah dapat mata kuliah hukum internasional kah? Sudah, Pak. Sudah Di ya? semester 2, Pak. Wah ya, betul. Itu mata kuliah yang sangat ini ya, urgent ya. Nanti itu karena dasar, maka mata kuliah hukum organisasi internasional ini sebenarnya pengembangan. Oke, sebelum Pak Satria akan membahas isu awal, kira-kira bisa memberikan pandangan tentang organisasi internasional itu apa dan kenapa penting untuk dipelajari. Nah, Pak Satria selalu merefleksikan di awal seperti itu. Ya, ada yang bisa voluntary menyampaikan hukum organisasi internasional itu apa dan apa pentingnya belajar organisasi internasional? Biar teman-teman tidak disorientasi gitu ya. Ketemu Pak Satria pagi-pagi biar apa namanya punya cara pandang ya atau punya ini opini. Ada voluntary? Bisa menjawab, Pak. Ya, siap. Apa ini? Kenalan dulu. Dengan sebelumnya Mas Fernando ya. perkenalkan nama saya Fernando Tobing, Pak. Ya, siap. Organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang diciptakan oleh masyarakat internasional yang ini menurut pemahaman saya ya, Pak ya. Yang mana organisasi tersebut diperuntukkan untuk mengatasi segala masalah-masalah dalam dunia internasional maupun merundingkan sesuatu secara bersama di dalam internasional sehingga keluar jalan sepakat bersama seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Mas Fernando Tobing. Ini masih saudara Fernando Torres kah? Enggak, Pak, lain, Pak. Itu saudara jauh, Pak. Saudara jauh ya. Bercanda. Sorry. Selanjutnya, siapa ini yang mau voluntary? Bagus sekali tadi. Mas Fernando sudah membukanya. Bisa menjawab, Pak. Oke, Mas. Siapa ini? Denny, Pak. Perkenalkan, Denny, ya. Sebelumnya nama saya Imade Denny Dwi Wartawan, Pak, dari kelas B. Siap. Kalau menurut saya, organisasi internasional itu adalah perkumpulan dari dua atau lebih dari dua negara yang bisa hubungannya dengan sesama negara ataupun bukan negara atau non negara dengan tujuan di mana untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam dunia internasional di kedepannya. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus Mas Made. Berarti ini pengembangan ya pertanyaannya ya. Berarti organisasi internasional itu adalah organisasi antar negara begitu ya. Yang disebut negara ini siapa? The big question-nya adalah yang disebut negara ini siapa? Apakah organisasi antar DPR itu merupakan organisasi internasional? Tidak, Pak. Tidak? Alasannya kenapa? Mungkin yang lain bisa bantu jawab dulu. Apakah antar DPR maksudnya DPR dalam negeri atau luar negeri, Pak? Kalau DPR-nya negara kita dengan negara Malaysia. Ya, benar. Misalnya seperti itu ya. Interparliamentary Union misalkan, IPU. Dia apakah organisasi internasional yang akan kita pelajari? Ada yang mau menjawab? IPU misalkan? Ya. Kalau misalnya gitu, enggak sih, Pak. Itu bukan kayak internasional sih, Pak. Itu lebih ke istilahnya lebih kerjasama, Pak, seperti itu, Pak, antar parlemen, Pak. Kerjasama antar parlemen. Oke, Mas Fernando sudah memberi stressing. Yang lain mungkin? Kalau saya bisa menjawab, Pak. Kalau menurut saya, kalau yang Bapak maksud adalah DPR antara DPR kita dan DPR luar negeri seperti itu, itu sebuah bukan organisasi internasional tapi sebuah kerjasama internasional. Bisa disebut organisasi bila dikukuhkan. Tapi kalau sebuah kerjasama itu bisa bukan sebuah organisasi, namun sebuah perjanjian. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke.
Bukan sebuah organisasi, tapi sebuah perjanjian. Perlu diingat ya, kalau organisasi itu adalah mutual consent. Mutual consent itu selalu berangkat dari agreement. Nah, nanti Pak Satrio jelaskan deh. Tapi sebelum itu, bagus sudah Mas Denny dan Mas Fernando. Mungkin yang lain, kenapa IPU? Atau mungkin ini, organisasi antar Mahkamah Konstitusi sedunia. Apakah dia adalah bagian dari organisasi internasional yang kita akan pelajari? Yang lain? Organisasi antar Mahkamah Konstitusi sedunia. Siapa yang mau menjawab lagi? The Voice of Women? Suara perempuan ini? Silakan, mungkin. Organisasi perkumpulan antar Mahkamah Konstitusi sedunia. Apakah dia adalah organisasi internasional yang Pak Satria maksud atau yang kita akan bahas dalam kuliah ini? Pagi-pagi Pak Satria ini ya, memberi soal ya, memberi task. Silakan jika ada ini yang berpendapat. Nah, ini saya memberi privilege kepada perempuan ini. Silakan. Mungkin ada yang memberi statement. Tidak menutup kemungkinan yang cowok juga. Silakan. Apakah organisasi antar DPR sedunia atau organisasi antar parlemen sedunia itu merupakan organisasi internasional yang kita akan pelajari? Ada yang mau bantu jawab? Mas Komang? Kata yang lain, silakan. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi, menurut saya itu termasuk dalam organisasi internasional, Pak. Tapi tergantung dulu konteksnya, apakah dia di bawah naungan PBB atau enggak, seperti itu, Pak. Oke. Soalnya kan sama-sama memiliki mutual consent yang sama, Pak. Iya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Memiliki kesepakatan yang sama seperti itu ya? Iya, Pak. Oke ya, kalian sepakat ya bahwa organisasi antar DPR dan organisasi antar Mahkamah Konstitusi sedunia misalkan ya, itu adalah organisasi internasional yang akan kita pelajari. Sepakat ya? 1, 2, 3. Pintu dikunci gitu ya. Oke. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah organisasi internasional itu adalah intergovernmental organizations ya, atau IGOs. Government, who is government? Siapa dia pemerintah? Pemerintah itu adalah siapa? Kalau di HTN, dia adalah unsur apa? Unsur apa dia? Di dalam kekuasaan kenegaraan, who is government? Dia adalah kekuasaan legislatif, Pak. Ya, eksekutif. Jangan tertipu ya. Dia kekuasaan eksekutif ya, bukan kekuasaan legislatif. Pak Satria ini sering menipu ya. Intergovernmental organizations, dia adalah organisasi antar eksekutif. Sehingga ini ada kaitannya nanti dengan pembahasan kita di pertemuan ketiga nanti ya. Otoritas yang membuat suatu perjanjian internasional yang nanti akan membuat atau menyepakati suatu organisasi internasional. Dia harus berangkat dari kesepakatan antar pemerintah, kekuasaan antar eksekutif, ya. Jadi organisasi internasional yang dimaksud adalah intergovernmental organizations. Lantas, DPR apakah kekuasaan eksekutif? Legislatif, Pak. Legislatif. MK apakah kekuasaan eksekutif?
Yudikatif. Yudikatif. Ya. Jadi organisasi internasional yang kita maksud adalah organisasi antar eksekutif yang disepakati between both president or ministry of foreign affairs, ya, yang disepakati antara presiden atau menteri luar negeri, ya, sebagai kekuasaan yang membuat perjanjian internasional. Kalau di Indonesia itu dituangkan di mana di Undang-Undang Dasar? Nah, ini balik ke apa namanya HTN, ya. Tapi ada kaitannya ini, organisasi internasional, HI dan HTN itu selalu ada kaitannya. Kalau di Undang-Undang Dasar, kekuasaan membuat perjanjian internasional, menyatakan damai dan menyatakan perang itu di mana? Dituangkan di pasal berapa? Undang-Undang Dasar loh ya. Di Undang-Undang Dasar konstitusi kita. Di Pasal 11. Pasal 11. Ini yang Google search-nya bagus, ini cepat ini ya. Ya benar. Di pasal 11, Presiden dapat menyatakan damai, menyatakan perang, dan membuat perjanjian internasional. Presiden, ya, presiden dia as a part of executive, ya, executive bodies, ya, dia otoritas tertinggi, ya. Presiden nanti kalau di undang-undang di Indonesia, ya, di Undang-Undang 37 tahun 99 dan Undang-Undang 24 2000 dituangkan juga adalah Menteri Luar Negeri. Dia mendapatkan yang namanya mandat penuh, ya, atau full power untuk menyepakati perjanjian internasional dan juga membuat suatu organisasi internasional, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi di awal Pak Satria senam otak ini ya, agar apa? Agar teman-teman memahami bahwa ini loh yang akan kita bahas selama 1 semester, ya. Pak Satria selalu menyampaikan itu di awal perkuliahan agar kita tadi ya terorientasi ya. Tapi pertanyaan kedua belum ini ya. Nanti ya sambil jalan ya. Apa pentingnya mempelajari organisasi internasional? Itu tadi yang belum dijawab. Ya. Jadi nanti selama 1 semester teman-teman bisa memahami apa itu organisasi internasional, apa itu personalitas ya organisasi internasional, dia sebagai subjek HI ya seperti itu. Bagaimana kemudian kompetensi organisasi internasional baik yang universal, yang kita kenal sekarang adalah PBB atau United Nations, atau sebelumnya League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa. Kita akan mencari koreksi ya, dan nanti kita akan melihat berdasarkan sejarah. Ya, kalau dulu sibuk perang, maka setelah itu bagaimana Pak orientasinya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, itu PBB. Dan juga organisasi-organisasi regional ya, yang paling well established jelas adalah Uni Eropa. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum Uni Eropa nanti kita akan bahas tentang apa itu regionalism, ya, regionalism. Sebenarnya kalau di mata kuliah khusus di penjurusan HI ada itu mata kuliah regionalism ya sebagai mata kuliah turunan dari organisasi internasional. Tapi Pak Satria nanti akan jelaskan what is regionalism ya. Baru nanti kita akan berangkat setelah UTS, kita akan belajar tentang Uni Eropa ya. Tapi nanti setelah PBB kita akan bahas ya. Karena orientasi dari organisasi internasional sekarang itu adalah menghasilkan uang ya atau memperlancar liberalisasi perdagangan. Nah, nanti Pak Satria akan menjelaskan setelah PBB yaitu tentang the Bretton Woods Agreement 1945 dan Bank Dunia ya, World Bank atau dulunya namanya International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD ya. Enggak apa-apa ya logatnya Jawa bahasa Inggrisnya karena apa namanya? Kita harus menyadari ya dengan kearifan lokal. R-nya masih terasa di lidah. IBRD ya, itu tesis Pak Satria. Nanti Pak Satria bisa ceritakan banyak ya bagaimana implikasi dari Bank Dunia dan pengaruhnya terhadap liberalisasi ekonomi dan apa namanya kebijakan ya, economic policy yang dimiliki atau yang dilakukan oleh negara anggota. Baru kemudian WTO dan GATT ya. Nanti kita akan bahas pengantar perdagangan internasional. Nanti kalau ada kuliah perdagangan internasional ini jadi bekal yang sangat penting ya.
tentang organisasi yang berdiri setelah berakhirnya Perang Dingin di 1994 ya. Dia dibentuk berdasarkan Marrakesh Agreement 1944. Baru nanti Hukum Regionalisme Internasional, UTS. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan dulu? Nanti sambil lalu ya, ini sambil intermezzo, Pak Satria nanti akan buat pertanyaan-pertanyaan semacam trivia, kemudian kuis, dan lain sebagainya. Karena model pembelajaran yang harusnya hadir di pembelajaran daring itu adalah student center learning. Jadi yang belajar adalah teman-teman, bukan Pak Satria gitu ya. Jadi kita nanti akan menginisiasi dengan pembelajaran yang atraktif ya, atau interaktif. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tanya, jangan sungkan-sungkan. Karena ini adalah kesempatan teman-teman untuk mempelajari ya, seperti itu. Oke ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, izin bertanya, Pak. Boleh. Ini pertanyaan saya tentang masalah internasional sih, Pak. Boleh. Yang isu-isu yang baru-baru ini kan, Pak ya, yang Taliban menduduki Afghanistan ya, Pak. Nah, itu kan memang kan Taliban telah berkuasa semenjak Amerika menduduki Afghanistan 20 tahun yang lalu ya, Pak ya. Yeah. Amerika menduduki Afghanistan setelah gedung WTO dibom pada pada tragedi 9/11. Yeah. Tapi kan di sini memang setelah perginya Amerika dari Afghanistan atau penarikan kembali militernya dari Afghanistan kan memang Afghanistan itu dalam status quo ya Pak ya, tidak ada pemerintahan yang di dalamnya. Afghanistan mengklaim dirinya bahwa dia sendiri yang memerintah negara tersebut. Sedangkan di situ kan presidennya sama wakil presidennya kan pergi meninggalkan Afghanistan. Yang dikabarkan bahwa presiden Afghani itu membawa uang hasil korupsinya dia. Nah, di sini kan tentu Afghanistan ini kan telah bergabung ke IMF tahun 1955. Yeah. Kalau nggak salah ya Pak ya, International Monetary Fund. Nah, di sini kan otomatis yang seperti Bapak bilang kan adanya perjanjian internasional kan didasari oleh kesepakatan antara eksekutif ya Pak ya. Eksekutif. Tapi di sini kan setelah saya membaca beberapa minggu sekitar minggu lalu itu saya membaca tentang IMF meminjamkan atau meluangkan dananya dia kepada Afghanistan itu, sedangkan di situ Afghanistan setelah diduduki Taliban, Pak. Bagaimana keadaan uang tersebut bisa kasnya uang tersebut apakah masuk ke kas negara, sedangkan kan Afghanistan telah diduduki Taliban, terus presidennya pergi, kan keadaannya kacau balau. Itu bagaimana ya Pak ya? Seperti itu Pak. Oke. Bagus sekali ini pertanyaan Mas Fernando, ini membuka discovery kita ya tentang situasi di Timur Tengah sebenarnya. Mas Fernando dan teman-teman yang lain, kalau ini harus dibahas dari dua perspektif ya. Perspektif satu adalah perspektif dari Bank Dunia, dia as a part of International Economic Organization ya, dia memberikan bantuan dan donor serta mengatur kebijakan moneter dari suatu negara penerima utang gitu ya, atau bahasanya itu adalah state loan ya. Jadi walaupun yang tanda tangan presiden, sebenarnya yang hutang adalah negara gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah konflik di Timur Tengah ya. Jadi saya ingin berangkat dulu dari konflik Timur Tengah. Memang situasi pasca 9/11 itu Amerika sangat gencar ya ke Timur Tengah. Tidak hanya ke Afghanistan, tapi juga ke Irak dan ke beberapa daerah lain untuk mencari jaringan dari Osama bin Laden yang juga berafiliasi dengan jaringan terorisme Taliban. Disadari atau tidak, peristiwa 9/11 itu jadi alasan ya untuk menjustifikasi bahwa tindakan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah itu sesuatu hal yang dibenarkan, ya, dengan dalih mencari kelompok teroris, ya.
dan bahkan membuat semua perangkat instrumen hukum internasional itu mengarah kepada mengejar teroris. Pak, kenapa Amerika itu spesial daripada negara lain? Itu yang perlu digarisbawahi. Yang perlu digarisbawahi, kenapa Amerika bisa sepowerful itu? Karena Amerika adalah bagian dari Security Council. Dia bagian dari Dewan Keamanan PBB yang menang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dia mendapatkan hak istimewa yang disebut apa itu? Hak veto, Pak. Hak veto ya. Betul. Tidak hanya Amerika memang, tapi beberapa negara lain. Namun hak veto itu luar biasa vital ya. Kenapa? Karena ketika proses penjatuhan sanksi itu ya, proses penjatuhan sanksi, karena kalau kita ingat ya, fungsi dari Dewan Keamanan PBB atau Security Council of UN itu adalah to maintenance of international peace and security. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan dalih to maintenance of international peace and security, kemudian dia dapat melakukan tindakan retaliation atau tindakan balasan. Gitu ya. Jadi melakukan invasi ke Irak, invasi ke Afghanistan dengan mendalih itu tadi. Dan memang situasi global kemudian tidak melarang ya Amerika untuk melakukan invasi. Karena tadi ada garis bawahnya tadi. Amerika sedang berupaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ya, sehingga invasi. Kurang lebih 20 tahun dan tidak hanya invasi senjata, tapi dia juga melakukan embargo ekonomi dan bahkan melakukan monopoli terhadap industri dan perdagangan minyak. Ya. Loh, Amerika itu sebenarnya tidak punya ladang minyak yang banyak ya, tapi dia punya cadangan minyak yang sangat banyak ya. Dia tidak, saya ulangi lagi ya, Amerika Serikat itu tidak mempunyai ladang minyak yang banyak, tapi dia punya cadangan minyak yang banyak, jutaan barel dia punya cadangan minyak. Itu dari mana? Ya dari daerah-daerah berkonflik tadi, Timur Tengah ya. Dari peristiwa yang disebut sebagai Arab Springs ya, atau konflik di Timur Tengah, termasuk dalam konteks ini adalah Afghanistan. Sehingga dalih yang dilakukan oleh Joe Biden di akhir-akhir ini ketika Presiden Afghanistan kemudian kabur ya ke Turkmenistan untuk mendapatkan suaka politik, sebenarnya itu dianggap itu gara-gara kamu korupsi dan lain sebagainya. Tapi situasi geopolitik yang terjadi di Afghanistan sendiri itu juga sangat kompleks karena konflik suku dan lain sebagainya itu kemudian sangat besar. Jadi Taliban itu ya, tidak sama seperti ISIS ya, tidak sama seperti ISIS yang berdiri di Irak maupun Syria. Afghanistan itu bukan partai politik, dia bukan hasil cloning ya, tapi Afghanistan itu adalah organisasi yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Ya, kalau di sini sama kayak konflik Papua misalkan seperti itu ya, atau konflik Aceh gitu ya, yang kemudian dia memperebutkan diri untuk self determination ya. Masih ingat istilah self determination? The right to self determination, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi negara baru, bentuknya apa? Negara Islam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di Afghanistan dan Talibannya. Sehingga sekarang banyak masyarakat yang kabur gitu ya, karena takut. Satu ya, takut dibunuh, takut dianiaya dan lain sebagainya. Sampai di bandara internasional di Kabul itu kan banyak manusia ya yang kalau teman-teman lihat ya di CNN dan lain sebagainya itu kayak dulu kalian waktu kecil itu ya naik pickup gitu ya. Itu naik pesawat loh ya, pesawat Airbus itu dia sampai bahasa Jawanya itu sampai gandol gitu ya. Apa kalau bahasa Balinya itu ya? Sampai dengan paksa itu dia memanjat gitu ya, memanjat Airbus ya sampai berjatuhan, ada 5 korban meninggal dunia. Itu fakta yang terjadi ya. Di sisi yang lain, Bank Dunia atau International Monetary Fund itu 3 serangkai ya. Jadi nggak dilihat IMF-nya saja. IMF itu yang mengatur kebijakan moneter, tapi yang memberi uang itu adalah Bank Dunia ya, IBRD. Lalu ada lagi organisasi yang regulator agar utangnya ini nggak kolaps. Caranya gimana, Pak? Jualan.
bisnis, ya. Perdaganganmu kamu buka luas, ya. Ada kemudian lahirnya WTO, GATT, ya, WTO GATT. Sebelumnya namanya ITO. Dia adalah organisasi yang ini ya, di poin kelima ya, The Bretton Woods Agreement 1945, dia dibentuk. Ya. Pak, apakah negara kolaps yang nggak bisa bayar utang itu hanya Afghanistan, Pak? Atau ada beberapa negara lain? Jawaban Pak Satria banyak. Banyak. Siapa salah satu contohnya, Pak? Indonesia. Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kolaps penerima hutang Bank Dunia, IMF, yang itu nggak bisa bayar hutang sampai terjadi peristiwa apa namanya itu? Peristiwa Indonesia pernah kolaps gara-gara utang Bank Dunia. Krisis moneter, Pak. Apa itu? Krismon. Umur berapa itu? Tahun 98 sudah lahir belum? Belum, Pak. Belum ya. Pak Satria masih umur berapa ya? Masih umur 5 tahun. Ya, jadi jangan dianggap Pak Satria ini tua ya. Wajahnya aja boros ya. Pak Satria ini kelahiran 92 ya. Jadi 98 ya, jadi masih muda walaupun wajahnya boros ya. 98 apa namanya? Krisis moneter itu adalah implikasi dari utang Indonesia di Bank Dunia ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang membicarakan peristiwa heroik mahasiswa yang menduduki kantor DPR, MPR, itu ibarat konflik itu dia hanya di ujung jari. Di ujungnya saja mahasiswa itu bisa menduduki peristiwa menduduki DPR, MPR gitu ya, dan melahirkan aktor reformasi gitu ya. Utang kita itu sejak tahun 1990 ya, disertai dengan krisis ekonomi di Asia itu yang menyebabkan kolaps. Kita tambah utang, korupsi semakin naik, dan kemudian kita nggak bisa bayar. Sampai akhirnya di 1997 ada peristiwa bersejarah gitu ya, yang memberi utang itu apa bahasanya ya, jumawa gitu ya, atau kalau bahasa Jawanya itu dia mengkerik itu apa ya namanya ya, dia membusungkan dada gitu ya di depan presiden kita pada saat itu, Pak Harto ya. Ada peristiwa penting di tahun 97, Michael Kamdesus dan Pak Harto ya, tanda tangan penambahan utang, tapi nggak bisa bayar tetap. Akhirnya apa? Krisis moneter. Jadi teman-teman, hutang internasional seperti Bank Dunia dan IMF, bahkan untuk membuat suatu presiden itu bisa di-impeach ya, atau diturunkan, itu suatu hal yang wajar. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di Ghana teman-teman bisa lihat ya, di beberapa negara lain itu bisa lihat. Karena apa? Karena sebenarnya hutang dari suatu dari suatu lembaga donor seperti Bank Dunia dan IMF, dia disertai dengan hal-hal lain. Utangmu itu tak arahkan ke sini loh. Caramu biar bayar utang itu kamu harus punya duit kan? Kamu harus buka perdagangan bebasmu. Ini loh caranya, kamu buka regulasi-regulasimu. Ya, jadi liberalisasi dagang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah cara yang dilakukan oleh suatu organisasi internasional. Buruk ya bagi kita kan, wah itu nggak bagus Pak. Tapi bagi negara itu tidak ada pilihan ya, karena itu adalah konsekuensi logis yang dipilih oleh negara atas kondisi negaranya. So itu juga terjadi di Afghanistan. Konflik Taliban ini saya rasa tidak jauh dari seperti yang Mas Fernando sebut tadi. Itu ada implikasi dari kolapsnya negara untuk tidak bisa membayar hutang. Ya. Karena apa? Karena sudah ada consent to be bound. Ya, sudah ada perjanjian internasional untuk menandatangani. Ya. Kita kembali ya ke asas hukum internasional yang paling dasar. Apa itu? Asas yang paling dasar. Perjanjian internasional ini sangat urgent. Bahkan jika sudah tanda tangan perjanjian internasional, hukum nasional pun tidak akan bisa jawab. Itu asas apa namanya? Asas apa? 1, 2, 3. Nanti saya kasih sepeda deh. Ini kayak ini ya, kayak Pak Jokowi nanti kalau kasih sepeda ya. Asas apa itu? Perjanjian internasional mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dasarnya. Fakta sunt servanda, Mas Andi. Bagus. Ya. 100. Fakta sunt servanda. Ya. Perjanjian itu mengikat bagi para pihak seperti undang-undang. Perjanjian hutang itu juga mengikat bagi state loan. Jika nggak bayar,
implikasi-implikasi yang sudah disepakati di dalam loan agreement tadi akan dilaksanakan. Ya, memakai cara-cara tertentu. Saya nanti akan tunjukkan betapa mengerikannya, ya. Itu bagi perspektif kita sih, bagi perspektif negara penerima utang, ya. Tapi kalau bagi perspektif kalian yang misalkan nanti katakanlah bekerja di IMF, di World Bank, itu suatu hal yang lumrah, ya, karena ya salahnya sendiri hutang kan gitu, ya. Ya, hutang itu akan membawa implikasi, apalagi hutang yang mempengaruhi postur APBN. Ya. Hutang yang mempengaruhi postur anggaran negara. Jelas dia berimplikasi. Nah, itu Mas Fernando, ya. Tidak hanya terjadi di Afghanistan. Jadi saya rasa Taliban ini tidak hanya murni faktor Taliban, ya, tapi ini murni implikasi, ya. Jadi polanya kelihatan, Mas Fernando. Setelah setelah Taliban menguat, Amerika kan sudah menyatakan tidak ikut serta, ya, ikut campur, ya. Sudah menarik pasukan, ya, dari Kabul, ya, dari ibu kota Afghanistan, ya. Jadi bisa disimak, ya, ada pertautan gitu, ya, dari satu konflik ke konflik yang lain. Ini sangat erat kaitannya dengan konteks organisasi internasional. Jadi, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lagi, boleh? Kan tadi Bapak sempat mengatakan bahwa masyarakat Afghanistan itu kan terdiri atas banyak suku, ya Pak, ya. Kan mereka juga adanya namanya self-determined, ya Pak, ya, di mana mereka menentukan jati dirinya. Tetapi di sini saya melihat konteksnya tuh mereka malah seperti tidak karuan kayak gitu, Pak. Karena seperti maksud saya kayak Taliban itu melakukan kudeta seperti itu, Pak, terhadap pemerintahan. Di sini kalau misalnya Amerika lepas tangan, apakah hal tersebut tidak membahayakan, Pak? Kan misalnya Amerika kan juga memimpin yang namanya Security Council, ya Pak, ya, Dewan Keamanan PBB, ya Pak, ya. Perannya DKPBB itu di dalam keadaan seperti ini tuh apa, ya Pak, ya? Kenapa kayak seakan-akan mereka lepas tangan sehingga menyebabkan kegaduhan seperti ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan berat, ya, tapi ya harus Pak Satria jawab, ya. Satu, terkait dengan terkait dengan kudeta, ya, kudeta atau diistilahkan Kopdi-Itet, ya. Kopdi-Itet di dalam konteks hukum internasional itu masih pro dan kontra yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena tidak ada satu perspektif yang robust, ya, satu perspektif yang kuat tentang ini dilarang apa enggak sih sebenarnya isu Kopdi-Itet itu, ya. Isu Mesir misalkan, ya, ketika Mursi dikudeta oleh Al-Sisi, ya, oleh Jenderal Al-Sisi, dikudeta oleh militer, ya, itu hanya 1 tahun saja Mesir diembargo, setelah itu hubungan internasional kembali pulih. Sama seperti isu Kopdi-Itet yang terjadi di Myanmar beberapa waktu terakhir, ya, ketika Aung San Suu Kyi kemudian dikudeta oleh militer, ya, Aung Min Lain, ya, dia kemudian banyak yang awal kemudian termasuk ASEAN, ya, menyatakan kritik, tapi lambat laun isu itu kemudian mereda. Sama juga seperti Taliban, ya. Taliban itu seperti milisi yang lain, ya. Kalau di dalam konteks humaniter, dia non-international armed conflict, ya, non-international armed conflict. Kalau non-international armed conflict, ya, perang non-internasional tujuan besarnya ya memang itu. Tujuan besarnya adalah kudeta. Satu kudeta, tidak hanya kudeta, tapi yang kedua bisa terkait dengan memerdekakan wilayahnya. Sialnya, wilayah yang dikuasai oleh Taliban itu adalah jantung pemerintahan dari pemerintahan Afghanistan itu sendiri. Di Kabul, ya, di pusat pemerintahan, sampai presidennya kabur, itu menunjukkan bahwa kekuasaan dari non-international entity tadi, ya, aktor non-internasional tadi, itu luar biasa besar, ya, sehingga konflik ini tidak mereda. Jadi, dan itu tujuan besarnya, ya, right to self-determination, perlu digarisbawahi, ya, hak menentukan nasibnya sendiri. Dan Taliban cukup otoritatif sekarang karena tidak ada pemerintahan yang sah, walaupun banyak kecaman dari masyarakat internasional. Nah, di sini baru bisa masuk bagaimana peran Dewan Keamanan. Jadi Security Council is not only about United States, ya,
dia bukan hanya masalah Amerika Serikat ya, karena Security Council itu sebenarnya anggotanya 15 ya, 15 ya. 5 anggota Dewan Keamanan tetap. Siapakah itu selain Amerika? 1. Selain Amerika siapa? Indonesia. Dewan Keamanan tetap. Siapa? Kalau Dewan Keamanan tetap boleh lah Indonesia masuk. Inggris. Siapa? Selain Amerika Serikat? Inggris, Pak. Inggris. Prancis. Rusia. Prancis. Lalu? Rusia. Rusia, Pak. Rusia. Terakhir? Terakhir siapa? Cina. Cina ya. Atau Tiongkok ya. Jadi 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua. Itu 5 negara anggota Dewan Keamanan tetap, ya nggak bisa dirubah-rubah. Dia punya hak veto. Dan 10 negara anggota Dewan Keamanan tidak tetap yang dipilih secara periodik di bawah di General Assembly, ya, atau Majelis Umum PBB. Indonesia di tahun lalu ya itu adalah Ketua Dewan Keamanan PBB, ya. Karena unsurnya dipilih dari 10 Dewan Keamanan tidak tetap. Jadi dipilih secara periodik gitu ya. Yang itu dipilih berdasarkan alfabet. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan itu kita perlu lihat di Constituent Treaty atau perjanjian konstitutif ya, atau ADART lah bahasa mudanya ya. ADART di masing-masing organisasi internasional. Jadi Dewan Keamanan itu terdiri dari itu. Tapi memang sifat dari hak veto, sudah pernah direview belum hak veto? Hak veto itu apa sih sebenarnya? Dia bersifat apa sebenarnya, teman-teman? Dia itu bisa lepas dari perjanjian, Pak. Seperti contoh ini waktu perjanjian antara Palestina dengan Israel, Amerika tidak menyetujui bahwa Palestina tersebut diakui sebagai negara seperti itu, Pak. Kalau nggak salah. Oke. Ada apa pernyataan lain? Bagus, Mas Fernando. Silakan. Ada yang lain mungkin. Hak untuk membatalkan perjanjian, Pak, atau keputusan. Hak untuk membatalkan perjanjian atau keputusan-keputusan. Oke, bagus ini. Lanjut. Ada yang lebih ini lagi? Peran dari hak veto itu apa? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Nah, jadi yang dikatakan Jordan tadi itu sudah benar, bahwasannya hak veto itu hak istimewa yang bisa membatalkan keputusan atau membatalkan keputusan khususnya misalnya di Dewan Keamanan PBB seperti itu. Jadi jika masing-masing negara atau salah satu negara di Dewan Keamanan PBB itu menolak atau membatalkan keputusan, maka keputusan itu tidak bisa dibuat gitu, Pak. Makasih. Oke. Bagus ya, terima kasih Mbak Komeng. Jadi teman-teman pada satu benang merah yang sama ya. Jadi hak veto itu adalah hak diskresi ya yang dimiliki oleh 5 negara. Hanya 5 negara anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Ini ada makna filosofisnya juga. Kenapa Pak kok diberi itu, Pak? Ya karena apa? Agar bisa diterjemahkan dalam 3 kata. 4 kata. Karena apa? Karena apa? Kok hak veto itu diberikan? Kok enak Pak hak veto itu diberikan? Karena apa? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Karena mungkin kelima negara itu merasa negara superpower, Pak, atau merasa negara yang paling besar. Oke. Tapi ya oke, karena mereka superpower. Benar. Tapi karena apa hak veto itu diberikan kepada negara superpower? Itu pertanyaan urgent yang perlu dijawab dulu. Karena apa? Dalam 4 kata saja. Untuk mencegah terjadinya perang seperti itu, Pak. Betul sekali ya. Untuk kalau boleh ditambahin, untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga. Ya. Untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga. Kenapa veto itu diberikan ya? Kenapa? Karena negara kuat, ya, negara agresor selama Perang Dunia Kedua akhirnya pecah Perang Dunia Pertama akhirnya pecah Perang Dunia Kedua, yaitu Jerman, Jepang, Italia itu tidak diberi hak veto yang sama. Nah ini juga kaitannya review dengan kuliah kita di pertemuan kedua nanti ya, sejarah ya. Sehingga Liga Bangsa-Bangsa itu gagal. Nah
hak veto itu diberikan, ya. Jadi tidak apa namanya, bukan tanpa alasan, ya. Dan itulah yang nanti akan terkait dengan kenapa kemudian Dewan Keamanan PBB sendiri itu masih juga ragu untuk memperdebatkan isu COP di ITIT. Karena tadi ya, apalagi kudeta itu dilakukan oleh aktor non internasional, ya, bukan faksi militer ya atau junta, atau bukan dari suatu faksi kelompok tertentu, kelompok afiliasi politik tertentu, tapi ini suatu kelompok bangsa tertentu. Sayangnya bangsa ini bangsa yang mungkin mayoritas gitu ya, dan dia menguasai jantung pemerintahan Afghanistan ya. Jadi itu ya untuk menggambarkan Dewan Keamanan itu bekerja. Dia bekerja berdasarkan orientasi politik ya, atau alur politik yang terjadi di internal Dewan Keamanan itu sendiri. Jadi keputusan-keputusannya itu adalah keputusan politik internasional, bukan keputusan hukum internasional, ya. Tapi nanti kita akan bahas ya di PBB, di organ Dewan Keamanan, mengapa penting, how to international peace and security. Bahkan kalaupun dia harus memihak kepada salah satu faksi, dia harus memihak di konflik Syria ya, Syria ya, di kasus apa namanya, ketika Presiden Bashar al-Assad itu tidak turun-turun, PBB itu memihak kepada kelompok masyarakat sipil ya. Jadi yang konflik lebih kompleks lagi kalau di Syria ya. Faksinya Bashar al-Assad, faksinya masyarakat sipil, dan faksinya ISIS. Jadi Suriah baik apa namanya di Damaskus maupun di Idlib ya, yang akhirnya nanti dihujani apa namanya, dihujani zat klorin sarin itu ya, orang kayak ikan habis keluar dari kolam itu Dewan Keamanan turun dan memihak kepada salah satu faksi. Tujuannya apa? Untuk mempercepat perdamaian dan keamanan internasional. Itu dalih ya, itu dalih yang sangat politis ya. Itu dalih yang sangat politis, Mas Fernando dan teman-temannya. Jadi tidak mengherankan kalau seperti yang Pak Satria sampaikan tadi ya, Dewan Keamanan atau Security Council dia bermain politik internasional, dia melakukan politik internasional. Tapi yang jelas apa namanya, fungsi utamanya adalah how to maintenance of international peace and security. Oke, sampai sini. Mungkin ada pertanyaan. Sudah mulai panas kah sekarang? Untuk mempelajari organisasi internasional, itu baru satu kasus loh ya. Belum kasus-kasus yang lain ya. Ada lagi? Berarti Pak, nambah dikit lagi, berarti kalau misalnya politik internasional, berarti misalnya DKPBB itu Dewan Keamanan tersebut menengahi dengan cara memilih kok suatu faksi, itu berarti mereka punya kepentingan sendiri dong Pak, terselip di antara politik tersebut, bisa aja kan Pak ya? Iya, kepentingannya itu tadi. Bagaimana mempercepat perdamaian dan keamanan internasional itu akan segera terwujud. Dan bahkan jika dia harus berfaksi atau berkoalisi dengan kelompok yang lebih kuat, itu dia lakukan. Tujuannya itu, untuk mempercepat penyelesaian konflik. Nah, kalau konflik selesai, baru nanti ditawari hutang dari Bank Dunia. Biar apa? Rekonstruksi pasca perang. Itulah siklus dari apa namanya, kehidupan dunia internasional. Ya, itu adalah siklus dari kehidupan dunia internasional. Dan itu semua dikelola oleh suatu organisasi internasional yang nanti akan kita bahas selama satu semester ini. Oke ya, jelas ya. Nanti kita akan, sebelum UTS, nanti kita akan bahas regionalisme. Regionalisme itu juga satu pasal yang di-attach ya, penting di bab 7 dari Piagam PBB. Ya, jadi sebelum konflik itu terjadi, katakanlah di bawah mekanisme PBB, organisasi regional itu wajib maintenance ya, atau untuk mengawali ya, agar konflik itu tidak semakin besar. Nah, maka setelah UTS nanti kita akan bahas Uni Eropa ya. Uni Eropa di dalamnya tidak hanya not just about the economic and trade agreement ya. Dia tidak hanya melulu masalah
ekonomi ya maupun perdagangan, tapi dia juga terkait dengan Fakta Pertahanan Bersama. Kalian pernah dengar Fakta Warsawa yang kemudian melahirkan NATO ya, North Atlantic Treaty Organization ya, lalu apa namanya, Europe Alliance, Military Alliance ya, dia aliansi militer Uni Eropa ya, yang berkedudukan di Belgia ya, dia semua adalah apa namanya, organisasi di bawah EU bodies ya, EU bodies ya. Saya akan jelaskan ini karena saat apa namanya, dulu S2 Pak Satria juga mendapatkan kuliah ini ya, hukum Uni Eropa saat apa namanya, student course di Belanda ya. Jadi nanti Pak Satria akan jelaskan sedikit, karena kalau di Belanda atau di negara Eropa itu kuliah hukum Eropa itu kayak PIH ya, pengantar ilmu hukum kalian ya, karena mata apa namanya, Uni Eropa itu sudah organisasi yang supranasional ya, dia di atas negara-negara anggotanya. Jadi dia kayak PIH gitu ya, pengantar ilmu hukum. Sejak semester 1 itu sudah diajarkan ya, kalau di kampus-kampus Eropa. Ya, kalau di Indonesia hukum ASEAN itu masih belum ya, masih belum. Tapi nanti ini Pak Satria juga akan singgung. Sebelum ASEAN, nanti Pak Satria akan singgung Uni Afrika, OAU, Organization of African Union. Lalu OAS ya, Organisasi Pan Amerika, Organization of American States. Lalu Liga Arab. Nah, ini Liga Arab tadi ada kaitannya dengan Timur Tengah ya. Dia hanya fungsinya untuk monopoli perdagangan minyak ya, atau oil trade ya, tapi bukan untuk mengantisipasi ya konflik di Timur Tengah atau kita kenal sebagai Arab Springs itu agar tidak meledak ya, di Irak tadi yang Pak Satria cerita, Suriah, Afghanistan, Iran ya, lalu apa namanya, Libya ya, loh, Libya kan di Afrika Pak, iya, Liga Arab itu negara-negara Timur Tengah yang ada di Asia maupun di Afrika, dia anggotanya itu Liga Arab ya, Libya, Mesir ya, itu kan apa namanya, Afrika ya, tapi dia masuk Liga Arab ya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan ke-10. ASEAN nanti akan mendapatkan porsi yang lebih banyak, karena nah ini juga nanti untuk pertanyaan, seberapa penting teman-teman mempelajari organisasi internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah organisasi internasional, khususnya penyelesaian sengketa antar negara anggotanya. Ini yang perlu disimak ya, bukan penyelesaian antar organisasi internasional, karena organisasi internasional tidak bisa berperkara, termasuk di ICJ ya, International Court of Justice, yang berkedudukan di Den Haag di Belanda. Organisasi internasional nggak bisa berperkara, yang bisa berperkara adalah negara, ya. Jadi nanti bagaimana penyelesaian sengketa organisasi internasional antar negara anggota di suatu organisasi internasional. Dan yang terakhir nanti ada proyek penugasan. Tapi nanti saya akan jelaskan di pertemuan awal ini ya, agar wah Pak Satria ini sering kasih tugas enggak ya. Saya selalu ya di kuliah saya selalu sampaikan ini di awal perkuliahan agar dikerjakan betul-betul dan nanti teman-teman akan memahami ya. Tujuannya adalah dalam aspek pemahaman seperti itu. Referensi ini buku-buku yang Pak Satria punya, tapi ini enggak hard file ya, soft file. Nanti makanya Pak Satria ada grup di PJMK ya. Nanti PJMK saya akan kirim tiap hari mungkin ya, atau tiap pertemuan ada 1 sampai 2 buku yang relevan, nanti bisa di-share. Nanti buat teman-teman bisa buat belajar sendiri ya. Jadi ini kalau pengalaman ya, pengalaman Pak Satria itu kasih buku semuanya. Ya. Pak Satria ini nggak pernah mewajibkan beli buku, tapi ngasih buku ya. Karena sebenarnya di dunia digital itu kalian bisa dapatkan banyak hal ya. The world in your thumb ya. Dunia itu di jempolmu. Tapi juga hati-hati ya, the worst in your thumb ya. Kebahayaan juga di jempolmu ya. Jadi buku-buku ini Pak Satria punya dalam bentuk soft file itu free access ya. Free access. Nanti Pak Satria akan kasih linknya ya untuk download buku-buku ini. Tapi sebelum kalian cari nanti Pak Satria kasih untuk teman-teman pelajari gitu ya. Nah, Samuel Birkin ini
buku yang Pak Satria, ini agak lama ya, International Organization, Theory and Institution. Tamar Gutner, International Organization in World Politics, ini lebih kait dengan hubungan internasional, bukan hukum ya. Jacob Katz-Guggen, nah ini juga ada, The Oxford Handbook of International Organization. Lalu ada Rodolfo C. Silverino, ini terkait dengan ASEAN ya. Nanti kalau teman-teman belajar ASEAN, Kelly Gerard, Carlos Closa, Alice Diba, ini juga, Tomiko, ini NUS ya, dosen NUS, The Making of ASEAN Charter. Nah, nanti kalau di pertemuan terakhir, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, saya sarankan J.G. Merrills, ya, International Dispute Settlement, itu sangat bagus. Ya. C.F. Amersing, ini juga bagus ya, Cambridge University Press. Bob Reynalda, Bruno Certin, ini kalau bahas ASEAN, atau apa namanya, economic integration, ya, lalu Brian Wong, Kiki Ferrico, dan buku-buku lain, ya, kalian bisa cari. Kalau Indonesia siapa Pak? Rekomendasi Pak Satria? Saya rekomendasikan tulisan Profesor Huala Aldov, ya, itu bagus. Hukum ekonomi internasional, hukum organisasi internasional bagus, ya. Huala Aldov, lalu apa namanya, Pak Wayan Partiana, itu dosen apa namanya, Parahyangan ya, Parahyangan. Kalau Huala Aldov tadi Pajajaran, atau buku-buku lain silakan ya, silakan kalian bisa cari buku organisasi internasional atau jurnal-jurnal internasional yang kalau bisa gratis ya. Kalau ada yang gratis kenapa bayar ya, bukan begitu? Begitu enggak? Atau kalian kalau ada yang bayar kenapa gratis? Wah, itu anak sultan berarti ya. karena tadi ya gap umur Pak Satria dan kalian nggak jauh, jadi jangan kaget ya. Ini dosen kok bahasanya bahasa gaul semua. Ya. Ini untuk mengikis kesenjangan apa namanya, posisi ya. Kalian kalau manggil ya, tapi nggak tahu sih sopan apa enggak. Kalau panggil Mas juga boleh, panggil Beli juga boleh, silakan. Ya karena biar mungkin akrab ya. Saya sering seperti itu sama teman-teman mahasiswa ya. Jadi tidak sungkan ya kalau di luar kelas nanti tanya, insya Allah selama saya bisa jawab saya akan jawab. Ya. Nanti baik melalui PJMK atau kalian boleh nanti bisa bertanya. Nanti tanya nomor Pak Satria ke PJMK. Ya. Nanti Pak Satria akan bantu jawab. Oke ya. Kontrak kuliah. Ini kontrak kuliah ya. Kalian sepakati enggak? Ya, untuk ini saja ya, untuk ini pembelajaran orang dewasa. Jadi sudah sama-sama sadar lah ya. Pak Satria juga nggak akan, wah kalian harus wajib gini enggak ya. Tapi yang penting selama masa Zoom, saya harap sih menayangkan video ya, agar tahu ini ditinggal rebahan atau enggak. Tapi kalau mau Pak Satria izin atau ini tidak masalah ya, atau tidak bisa menyalakan video juga fine-fine saja Pak Satria. Asal kalian menyimak ya kuliah Pak Satria. Nah itu, ini komposisi atau struktur kontrak perkuliahan. Tapi saya rasa sepanjang kalian apa namanya, aktif di kelas, tanya jawab, mengerjakan tugas, minimal AB. Ya. Apa namanya, komponen penilaiannya apa? A, amin gitu ya? Atau A, AB? Atau bagaimana? Amin, Pak. B+, amin ya? minimal okay. Amin, Pak. Iya, minimal amin. Ya, amin ya. Tapi nilai bergantung amal perbuatannya. Enggak lah, Pak Satria, insya Allah ini juga komitmen ya, Pak Satria. Jadi bisa dicatat ini ya. Kalau ada yang nilainya di bawah itu, silakan langsung request ke Pak Satria untuk perbaikan. Nggak perlu semester pendek DLL ya. Apa sih, kan kita kuliah teman-teman sudah aktif ya. Saya rasa nilai itu harus ini ya, harus berbanding. Oke.
Sepakat ya? Tapi ya itu tadi, etik akademik harus dilakukan. Etik yang Pak Satria maksud itu bukan masalah sopan santun atau apa, enggak. Karena standar sopan santun itu kalian punya masing-masing. Etik akademik itu misalkan kalau tugas jangan plagiat, ya, jangan copy paste, sertakan referensi. Nah, atau kalau mau konten sertakan referensi gitu ya, sertakan referensi. Karena nanti tugasnya itu enggak harus paper ya, tapi bisa buat konten kreatif ya. Ini tugas ya. Nanti jadi kalian sepakati ya, nanti tugas dan kontrak perkuliahan yang Pak Satria maksud tadi ya. Tugasnya buat konten kreatif. Entah kalian buat vlog ya, 5 menit gitu ya, mereview suatu topik atau kasus yang berkenaan pastinya dengan organisasi internasional, buat gambar ya, infografis boleh. Satu saja infografis, nanti diposting di hashtag ya, dengan Pak Satria atau tidak, nanti sebagai tugas akhir, atau paper ya, paper dengan ketentuan 5 halaman saja, maksimal ya, maksimal 5 halaman. Karena maksimal 5 halaman jangan kopas ya, maksimal 5 halaman dengan referensi dan diupload ya. Kalian prefer kemana? Kalau Pak Satria punya akun ResearchGate, ResearchGate kalau saya rasa bagus ya, atau akademia.edu. Tapi kalau saya rasa lebih prefer ke ResearchGate sih. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya adalah untuk membentuk portofolio kalian. Ya, setelah lulus kalian, oh orang-orang itu bisa baca ya profil kalian. Oh ini loh pernah nulis apa. Jadi harus serius ya mengerjakan tugas karena ini kembali ke kalian lagi ya. Orang mau ngecek nanti ya. Kalau kalian mau misalkan melamar ya di Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri ya, atau melamar ke kantor ASEAN, melamar ke kantor Uni Eropa nanti ya misalkan ya, kalian akan dilihat, oh ini punya pengalaman enggak sih nulis organisasi internasional? Oh punya ini, bagus ini tulisannya di ResearchGate. Kalau nggak punya rekam jejak digital, ya nggak bisa dilacak kan gitu ya. Maka harus serius ya, maka harus serius. Dan tenang, tidak tugasnya nggak besok kok, nggak minggu depan dipresentasikan. Tugasnya nanti pertemuan terakhir ya sebelum UTS UAS itu dikumpulkan. Nanti Pak Satria akan review. Cukup kirimkan linknya ke PJMK. Nanti linknya harus dipastikan open access ya. Baik linknya YouTube itu kalau mau konten kreatif, linknya infografis ya buat gambar yang infografis gitu ya untuk organisasi internasional atau paper. Pokoknya bisa diakses. Oke, dari kontrak kuliah dan tugas ada hal yang ada hal yang ditanyakan atau hal yang mengganjal, silakan. Atau yang perlu dinegosiasikan. Atau yang dinegosiasikan, monggo. Silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh. Tugasnya itu pribadi nggak, Pak? Iya, individu. Individu ya. Tugasnya individu. Jadi semua kelas ini ya, 3 kelas. Gitu ya. Oh iya, kuliahnya kalau disepakati tiap hari Jumat pagi seperti ini berkenan nggak? Keberatan nggak? Jadi 3 kelas langsung. Tidak, Pak. Enggak ya? Aman. Oke. Nanti kelasnya akan variatif ya. Saya bisa jadi akan kirimkan video dulu, saya akan record ya. Nanti kalian pelajari sehari sebelumnya. Nanti kita fokus Q&A saja. Ya, atau nanti review kasus ya. Nanti Pak Satria akan coba carikan kasus atau video dari YouTube atau kasus ya tertentu, dokumen tertentu, nanti kita Q&A atau model-model lain agar kalian tidak jenuh. Ya, tolong beri masukan. Karena seperti yang Pak Satria sampaikan, ini adalah student center learning. Yang belajar kalian, bukan saya. Kalau Pak Satria akan melayani seperti apa yang kalian mau. Gitu ya. Oke. Nggak keberatan ya berarti ya. Kelasnya kita sepakati tiap pagi ya. Biar jadi satu waktu, enak, bisa fresh gitu ya. Tapi siapkan kopi sebelahnya ya. Kalau Pak Beli Dewa kan pasti ya kasih kopi di sebelahnya ya. Kalau Pak Satria nggak kelihatan ini ya. Padahal sebelahnya ada kopi, ada cemilan ini ya. Kalian mau juga sama boleh ya, sambil cemilan, sambil makan boleh ya. Ini enaknya pembelajaran daring ya. Blessing-nya pembelajaran daring kan gini ya. Oke ya. Saya rasa itu
di awal. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya coba diskusi awal atau cukup? Terserah kalian. Saya ingin mengenalkan dulu ya, mungkin ya, di pertemuan awal ini ya, agar kalian tadi ya, seperti yang Pak Satria sampaikan. Ini sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 9.20, Pak. Oh, masih panjang. Maaf, benar berarti ya. Benar ya, berarti ya. Kalau sekarang diakhiri, ini, wah Pak Satria bahaya, Pak Satria ini. Belum apa-apa sudah diakhiri. Oke ya, saya ingin mengenalkan ya, pengantar organisasi internasional ya. Tadi sebenarnya sudah kita diskusi panjang ya. Yang dimaksud organisasi internasional itu adalah IGO ya. IGO. Jadi konsepnya adalah organisasi between government ya. Jadi nanti penting, penting juga kalian bisa akses ya Vienna Conventions ya tahun 1986 atau Konvensi Wina tahun 1986 ya. Dia adalah perjanjian internasional antar negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional. Ya, di pertemuan ketiga nanti kita akan bahas ya. Namanya Vienna Convention on International Law ya. International Agreement ya. Jadi itu adalah perjanjian internasional yang dibuat antar negara atau negara dengan OI atau antar OI. Siapa Pak yang bisa tanda tangan? Tadi yang seperti Pak Satria bilang, dia adalah pemerintah. Who is government? Siapa? Presiden? Presiden, Pak. Eksekutif. Dan bawahannya siapa? Menteri Luar Negeri. Istri, Pak. Menteri Luar Negeri ya. Menteri Luar Negeri atau siapa? Bu Retno. Kalau di Indonesia Bu Retno ya. Atau Ministry of Foreign Affairs ya. Menteri yang ngurusi masalah hubungan luar negeri. Tidak selalu nomenklaturnya Menteri Luar Negeri ya. Kadang Menteri Luar Negeri embedded dengan Menteri Pertahanan. Itu ada ya. Menteri Luar Negeri embedded dengan Menteri Perdagangan, itu juga ada. Tapi yang mengurusi hubungan luar negeri. Ya. Loh Pak, gimana Pak peran DPR? Peran DPR di sini gimana? Kalau teman-teman simak. Kalau dari kesepakatan antar antar pemerintah. Fungsi DPR di mana di sini? Atau fungsi parlemen? Memberi masukan, Pak. Memberi rekomendasi, Pak. Memberi rekomendasi. Oke. Lanjut, setelah itu apa? Menjadi oposisi, Pak. Menjadi siapa, Mas Jordan? Oposisi. Oposisi. Ya, kalau oposisi. Kalau partainya legislatif juga partainya penguasa gimana? Menjadi oposisi, oke. Ya, itu fungsi DPR ya. Check and balances ya, gitu ya. Oke, selain itu apa fungsi DPR? In case dalam konteks organisasi internasional, fungsinya apa? Fungsinya apa? Bahasanya yang sehari-hari yang kalian tahu, Indonesia telah melakukan penandatanganan internasional, perjanjian internasional dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang ekonomi dan perdagangan bebas. Selanjutnya, perjanjian internasional itu bla 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 antara pemerintah dan DPR. Apa itu? Bla bla blanya itu apa tadi? Bla bla blanya itu apa? Sampaikan. Disampaikan tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Pak Radila, disampaikan ke DPR. Setelah disampaikan ya sudah, ya kita kepakkan sayap kebinekaan gitu ya. Enggak ya. Setelah disampaikan diapakan? Ini ada. Disetujui. Disetujui. Nah, disahkan ya. Ini ada Mbak Deta di kolom chat atau disetujui. Apa bahasanya kalau kalian tahu? Kalau kalian di telinga kalian itu apa? Persetujuan DPR dan Presiden terhadap suatu perjanjian internasional.
di apa? Di ratifikasi. Ini enggak jebakan, ini beneran ya. Diratifikasi ya. Ratifikasi. Ya, ratifikasi itu adalah fungsi DPR. Ya. Ratifikasi itu adalah fungsi DPR. Jadi yang tanda tangan perjanjian internasional adalah pemerintah melalui presiden atau Menlu atau orang yang mendapatkan letter of full power, gitu ya, orang yang mendapatkan surat kuasa dari negara, ya, untuk menandatangani suatu perjanjian internasional. Setelah itu kemudian diserahkan ke DPR untuk diratifikasi sebagai undang-undang. Pernah lihat undang-undang ratifikasi? Pernah lihat belum? Isinya berapa pasal Belum, itu? Pak. Pernah lihat? Belum, Pak. Belum ya. Pak Satria ingin ini ya. Pak Satria ingin share screen. Tapi kalau kalian tebak kira-kira undang-undang ratifikasi itu isinya berapa pasal? Waduh, Pak Satria kok detail gitu ya. Banyak, Pak. Ribuan. Ribuan pasal. Itu ratifikasi sampai, Pak, nggak apa? sampai. Omnibus Law itu. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Berapa halaman? Berapa halaman? Berapa pasal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kurang lebih 100. Nggak tahu sih, Pak. 100 mungkin. Kurang dari 20, Pak. Jangan menerka-nerka lo ya. Jangan menebak-nebak. Buat negara kok ditebak-tebak itu ya. Berapa? Berapa pasal? Ini saya beri contoh ya. Ayo, kalian benar dapat sepeda wes. 20, 16. 16. Ayo berapa? Ini kayak lelang aja ya. 1, Yang Pak. benar adalah 36. 36. Yang benar adalah 10. Yang benar 2 pasal saja. 2 pasal saja. Ini contoh ya. 2 pasal saja. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 ini ya. Pengesahan Charter of the ASEAN atau Piagam ASEAN ke dalam undang-undang nasional. Ya. Dengan rahmat Allah bla 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 ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, konsiderat, menimbang, mengingat, menetapkan. Pasal 1. Ini undang-undang namanya apa? Mengesahkan Charter of ASEAN. Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Setelah itu apa, Pak? Setelah itu ditandatangani. 2 pasal saja. Loh, terus isinya di mana, Pak? Isi dari undang-undang ini adalah di lampiran. Ini masih penjelas ya. Lampiran itu apa maknanya, Pak? Lampiran itu ya naskah dari perjanjian internasional itu sendiri. Ya. Mengapa? Karena naskah dari perjanjian internasional itu sendiri menunjukkan govern, ketertundukan hukumnya. Ya. Ketertundukan hukum dari suatu perjanjian internasional. Ya. Dia maknanya adalah govern under international law. Dia tunduk terhadap rezim hukum internasional. Jadi makna ratifikasi atau pengesahan itu hanya makna mengadopsi ke dalam sistem hukum nasional saja. Bukan maknanya pengaturannya ya atau maknanya ketertundukan hukumnya. Bisa dipahami ya teman-teman di sini ya. Jadi rezim hukum nasional tidak bisa membatalkan. Ya. Ini contoh kenapa kok Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 ini penting. Karena ini pernah digugat di Mahkamah Konstitusi di tahun 2011. Ini judul skripsi Pak Satria dulu ya, saat S1 ya. Ini pernah digugat di MK ya di tahun 2011 dan batal. Maksudnya batal itu yang menggugat itu apa namanya? Tidak dikabulkan gitu ya permohonannya. Why, Pak?
Why? Ini kayak Coki Pardede. Why? Sekarang kena narkoba ya. Why itu bukan artian nyinyir ya di sini ya. Why itu kenapa, Pak? Kenapa ya? Karena MK, Mahkamah Konstitusi, atau rezim pengadilan di negara ini tidak berhak membatalkan suatu perjanjian internasional yang pengaturannya tunduk kepada rezim hukum internasional. Dia govern under international law. Nah, teman-teman bisa simak di pasal 2 huruf 1 dari Konvensi Wina 1986. Unsur-unsur dari perjanjian internasional adalah international agreement, ya, conclude between state or international organization. Kalau itu di Konvensi Wina 86 ya. Kalau di Konvensi Wina 1969, conclude between state saja, states only, ya, Konvensi Wina. Ya, jadi perlu diingat ya, Konvensi Wina, perlu diingat tahunnya tahun berapa? Kalau tahun 69 itu perjanjian internasional antar negara. Tapi kalau Konvensi Wina 1986, perjanjian internasional antar negara maupun negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional, ya. Between states or international organization, itu unsur kedua, ya. Tadi yang pertama international agreement, jelas rezimnya hukum internasional ya, bukan rezim hukum nasional. Disepakati ya. Yang kedua, conclude between states or international organization. Yang ketiga, in written form. Apa itu in written form? Tertulis, Pak. Tertulis ya. Nggak bisa diucapkan lidah ya, karena lidah tak bertulang ya. Janji itu hanya janji. Ya, ini korban PHP ya. Jangan sampai ini ya. Karena tadi ya, lidah tidak bertulang, maka perjanjian ini harus dibuat tertulis. Ya, agar apa? Agar tadi Pacta Sunt Servanda, ya. In written form pasti dibuat tertulis, dan yang keempat adalah governed by international law. Governed by international law. Diatur atau tunduk terhadap suatu rezim hukum internasional. Ya. Sehingga organisasi internasional itu dia harus disepakati di dalam suatu perjanjian internasional. Supaya apa, Pak? Supaya mengikat. 1. 2. Compliance. Tunduk dan patuh anggotanya. Ketiga, ada mekanisme yang jelas terkait dengan hak dan kewajiban, serta apabila terjadi sengketa-sengketa yang terjadi di kemudian hari. Ya, itu makna kenapa penting. Jadi organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan lisan saja, dia cenderung tidak efektif. ASEAN ya, misalkan ya. ASEAN itu sudah ada sejak tahun 1967. Ya, sudah ada sejak 1967. Tapi dia well established sebagai suatu organisasi internasional itu tahun 2007. Why, Pak? Karena ASEAN di tahun 1967 dia dibentuk berdasarkan apa? Declaration. Pertanyaannya di sini, saya ingin kasih tanya ya ke teman-teman ya, biar Pak Satria nggak ngomong terus ya. Apakah declaration itu perjanjian internasional? Enggak, Pak. Konvensi. Hanya konvensi kah? Ayo, kembali ke pertanyaan Pak Satria. Apakah declaration menjadi sebagai suatu perjanjian internasional? Iya, Pak. Iya, Pak. Deklarasi. Deklarasi ya? Seperti Kenapa? menghasilkan sesuatu, Pak. Menghasilkan Karena, sesuatu. Iya, kalau Pak, misalnya termasuk. kita analogiin ke, misalnya saya mengambil contoh di deklarasi Juanda kan menghasilkan gitu, Pak. Tentang batas-batas laut seperti itu, Pak. Kalau yang ini pasti adalah hasilnya, Pak. Oke, Faradila selanjutnya. Terima kasih, Fernando. Kenapa? Termasuk, Pak, karena kan deklarasi menyetujui atau memberikan hasil sebuah perjanjian karena ditandatangani begitu. Oke, walaupun declare ya. Misalkan gini, saya declare pacaran sama si A. Apakah declare saya ini berimplikasi hukum?
Tidak, Pak. Ini contoh sederhana loh, bukan organisasi internasional. Ini contoh sederhana. Saya declare. Tidak. Gimana? Kalau declare gitu doang tidak sebatas tidak berimplikasi hukum sih Pak, karena tidak ada tertulisnya. Nah, itu yang Pak Satria maksud. Ya. Di ASEAN tahun 67 kita declare bareng-bareng ya. Itu masih 5 negara ya, the Big Five ya. Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina ya. Bertemu di Bangkok ya, di Thailand. Swadikap ya. Mereka ketemu. Kita declare. Namanya the Southeast Asian Organization. Apakah setelah declare tersebut ada implikasi hukum dari negara anggotanya? Tentu tidak. Ya, ini perlu dianalisis ya. Hal-hal lain, kenapa? Declare itu kan ucapan ya. Declare oke, kesepakatan declaration. Tetapi dia tidak mengikat secara hukum. Mengapa? Karena dia tidak mengatur atau tidak ada struktur-struktur yang membuat suatu organisasi internasional itu well established ya. Sehingga selama 40 tahun ya, seusia bapak-bapak itu ya. Seusia 40 tahun, ASEAN itu baru kemudian menjadi organisasi yang mengikat ya di tahun 2007. Jadi selama 40 tahun itu nggak mengikat. Maka dari itu terjadi apa? Konflik Indonesia-Malaysia, konflik Malaysia-Singapura, ya, konflik Thailand dan Myanmar, ya, konflik Burma, ya, di tahun 70-an, dan konflik Vietnam, dan sampai isu Timur Leste. Baru di tahun 2007, ya, di Singapura, ya, ASEAN membuat kesepakatan namanya Piagam ASEAN. Ya. Jadi suatu organisasi internasional agar dia mengikat anggotanya, dia tidak hanya berhenti declare, tapi ada namanya Constituent Treaty. Ya, jadi nomenklatur perjanjian internasional itu banyak. Tadi disebut Fernando ada convention, ada treaty, ada agreement, ada protokol, ada charter, ya, ada MOU. Namanya banyak. Nah, nanti saya akan jelaskan deh di pertemuan ketiga ya, untuk menjelaskan apa implikasi dari nama-nama tersebut, daya ikatnya seperti apa, jenis perjanjiannya seperti apa. Jangan bingung dulu ya. Jangan bingung dulu. Tapi yang jelas, prinsipnya yang perlu digarisbawahi, yang perlu dicatat oleh teman-teman, intergovernmental organization atau organisasi internasional yang kita maksud ini, dia harus dibuat di dalam suatu kesepakatan internasional yang mengikat. Ya, yang mengikat. Tujuannya apa? Agar membuat suatu implikasi hukum internasional. Ya, agar membuat suatu implikasi hukum internasional. Kalau deklarasi Juanda tadi gimana, Pak? Deklarasi Juanda itu adalah declare kita terhadap wilayah kita ya, terhadap wilayah laut ya, yang kita kenal kemudian sebagai negara kepulauan ya, atau archipelagic state. Proposal Juanda itu kemudian mendapatkan pengakuan internasional saat apa? Saat UN Clause 3 ya, di tahun 1982 di Montego Bay di Jamaika ya. Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja kemudian melobi-lobi ya negara-negara kuat untuk kita menyepakati suatu diaturnya suatu archipelagic states ya, negara kepulauannya. Jadi laut bukan pemisah tetapi pemersatu. Beda konteks ya. Tapi tidak apa-apa. Konteksnya sama, declaration karena itu pernyataan sepihak ya. Declaration adalah unilateral statement. Perlu digarisbawahi ya. Declaration adalah pernyataan sepihak. Implikasi hukumnya apa, Pak? Nggak ada. Saya loh, ini contoh ya. Saya loh, Pak Satria ini loh ganteng. Itu kan unilateral statement. Apakah faktanya Pak Satria ganteng? Tentu enggak.
Tentu tidak kan gitu ya. Itu kan tafsir kalian masing-masing ya. Ya itu sama kayak gitu logikanya ya. Logika unilateral statement itu. Oh kita nyatakan damai, tapi faktanya nggak damai. Ya. Laut Cina Selatan, wah itu tambah panjang lagi ya. Konflik Laut Cina Selatan itu unilateral statement. Ya, declaration of conduct. Tapi setelah itu kan konflik tetap ada sampai sekarang. Konflik tetap ada sampai sekarang kan gitu ya. Gitu ya. Oke ya, dipahami teman-teman? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh. Silakan. Tanya kasus pun juga boleh. Izin bertanya nih, Pak. Kalau misalnya ASEAN cuma self-claim doang atau deklarasi gitu, kalau misalnya dia mengadakan suatu perjanjian terhadap suatu organisasi regional lain, apakah perjanjian tersebut dibilang sah atau tidak, Pak? Atau memang harus ada nomenklaturnya sendiri? Nah, bagus ini. Penting, Mas Fernando dan teman-teman yang lain. Setelah suatu negara itu bersepakat di suatu organisasi internasional, saking semangatnya ya, sorry ya. Jika suatu negara sepakat terhadap suatu organisasi internasional, implikasinya adalah ada pendelegasian kedaulatan, ada penyerahan sovereignty, ya, penyerahan sovereignty kepada siapa? Kepada suatu organisasi internasional, katakanlah ASEAN. Sehingga ketika kita sebagai suatu anggota ASEAN, misalkan seperti itu ya, ketika kemudian ASEAN katakanlah kerjasama dengan Uni Eropa atau kerjasama dengan PBB membuat perjanjian internasional, atau bahkan membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Contoh ya, ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), ya, ACFTA, ya, itu kan ASEAN dengan China, ya, atau ASEAN Kanada Free Trade Area, ya, ada itu, ya. Setelah itu ada pendelegasian kedaulatan tadi, sehingga international legal personality dari ASEAN sebagai suatu subjek hukum internasional dia akan berdiri mandiri. Dipahami ya, Mas Pak Satria ya? Bisa dipahami ya? Ketika negara, oke, nggak ada paksaan kan? Nggak ada paksaan. Negara sepakat ya, piagam ASEAN, kita sudah ratifikasi. Berarti terikat. Setelah terikat apa, Pak? Ya, silakan ASEAN mau ngapain. Tapi jelas dia harus konfirmasi dengan negara anggotanya untuk membuat kesepakatan-kesepakatan sebagai suatu international legal entity. Ya, sebagai suatu subjek hukum internasional, ya. Karena apa? Karena ada kesepakatan. Uni Eropa sekuat itu karena ada perjanjian Maastricht Agreement sebagai Constituent Treaty-nya di tahun 1992. Ya, atau perjanjian Lisbon, ya, perjanjian Lisbon untuk kesepakatan perdagangan, ya, sama dengan Uni Afrika. Uni Afrika kuat seperti sekarang karena ada OAU, the Charter of OAU, ya, atau piagam Uni Afrika yang ditandatangani di Addis Ababa di Libya, ya, Addis Ababa, ya, Addis Ababa di Libya. Ya, karena ada itu, karena ada Constituent Treaty. Jadi peran dan fungsi Constituent Treaty itu penting. ADART lah istilahnya ya. Kalau kalian di organisasi mahasiswa itu ADART. Ya, kalau di organisasi internasional namanya Constituent Treaty. Kalau di negara namanya Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Dasar. Dipahami ya? Saya coba buat bahasa yang sederhana biar mengena ke kalian. Oke? Clear? Atau ada pertanyaan? Menimbulkan pertanyaan di sini? Belum? Oke ya, saya Pak Satria lanjut ya. Nih, pasal 2 ayat 1 huruf I. Vienna Convention on the Law of the Sea of International Organization. Ini pasal 2 ayat 1 huruf I, Konvensi Wina 1986 ya. An intergovernmental organization. Itu bahasa yang bukan Pak Satria buat sendiri ya. Itu bahasa hukumnya ya. IGO itu adalah bahasa hukumnya, intergovernmental organizations. Kalau di literatur Akerus ya,
di dalam bukunya National Sovereignty and International Organization, dia menyebut organisasi internasional adalah an organization set up by agreement. Dia organisasi yang diatur atau dibuat berdasarkan perjanjian internasional between two or more states. Jadi syaratnya adalah minimal 2 atau lebih negara. Lebih lah, 3 ya, 3 negara. Sekarang sebutkan 3, bukan nama-nama ikan ini ya. Sebutkan organisasi internasional dengan anggota tersedikit. Apa Pak? Bisa diulang Pak? Sebutkan organisasi internasional dengan anggota paling sedikit. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti saya, ini ngirimnya ke Singaraja ini yang besar ya, jadi hadiahnya bukan sepeda ya, hadiahnya nilai nanti. Apa ini? Ada yang tahu? Organisasi internasional paling kecil anggotanya? ILO Pak. ILO? Sure? ILO? Dia belum yakin Pak. Anggotanya 100 lebih loh. Dia negara-negara ini ya. ASEAN, Pak. Perburuan. Gimana? ASEAN. ASEAN? Yakin? PBB, Pak. Siapa? Mas Haidar tadi? PBB, Pak. Waduh, apalagi PBB. PBB terbesar ya. PBB terbesar. PBB 200 lebih negara anggotanya. PBB organisasi yang memayungi semua negara di seluruh dunia malah. Terkecil. Clue-nya ya. Clue-nya ada di Eropa. Tapi bukan EU. Apa itu? Palang Merah Internasional, Pak. Hah? Siapa ini yang jawab? Saya, Pak. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional. ICRC? Sure? Iya, Pak. SCRC banyak Pak. ICRC ya negaranya anggotanya selain negara dia juga non negara. Malah lebih banyak ya, ada bulan sabit merah dan lain sebagainya. Apa ya? Ada yang pernah tahu tentang Benelux? Benelux. Apa Pak? Benelux. BENELUX. Nah, dia adalah organisasi internasional subregional, ya, antara Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Benelux, ya. Dia adalah organisasi internasional paling sedikit anggotanya, 3, ya, organisasi 3. Itu yang well established ya. Tapi kadang banyak organisasi yang terdiri dari 2 atau 3 negara itu yang bersifat ad hoc ya, sementara. Misalkan Indonesia, Australia, dan Indonesia dan Australia, dan juga negara Oseania. Dia untuk organisasi pertahanannya, apa namanya, pertahanan di bidang maritim gitu ya. Tapi setelah Timur Timur pisah dengan Indonesia jadi Timor Leste, para pihaknya berubah dan akhirnya organisasinya bubar. Misalkan seperti itu ya. Atau organisasi atau perjanjian-perjanjian internasional yang lainnya itu kadang bubar ketika kesepakatannya atau working areanya sudah selesai seperti itu. Atau adanya perubahan-perubahan mendasar sehingga perjanjian internasionalnya sudah tidak relevan. Nah, itu apa namanya terjadi di suatu organisasi regional yang anggotanya sedikit-sedikit itu ya. Tapi yang sudah well established dia biasanya tadi ya disepakati melalui perjanjian internasional yang disebut sebagai Constituent Treaty atau Piagam Konstitutif. Ya. Lalu Anthony Aus di dalam bukunya dia menyebut a non-state entity with international legal personality separate from that of the states which establish it. Ya. Jadi suatu organisasi internasional dia akan menjadi suatu entitas baru ketika dia terbentuk. Ya. Makanya dia disebut a non-state entity. Karena apa? Karena dia mempunyai suatu personalitas baru setelah terbentuk loh ya, setelah well established, setelah berjalan organisasi internasional tersebut. Dan dia terpisah dari
negara anggotanya ketika terbentuk, ya, well established it, ya. Jadi tadi ya, sebegitu bahayanya loh teman-teman ya, menyepakati suatu perjanjian internasional. Maka harus berhati-hati ya, karena ketika menyepakati suatu perjanjian internasional, negara itu mendelegasikan kedaulatannya kepada organisasi internasional atau perjanjian internasional itu sendiri. Dipahami ya, sampai sini ya? Dipahami ya? Body, struktur lembaganya, ya, based on formal instrument of agreements between the government of the nation states. Dia berdasarkan ini ya, struktur kelembagaan yang formal yang terdiri dari negara anggotanya, including 3 or more nation of state parties, ya. Dan ada kantor sekretariat permanen. Nah, ini yang penting ya. Possessing a permanent secretariat performing ongoing tasks, ya. Dia dalam menjalankan kewenangannya dia punya kantor pusat ya, headquarters namanya, ya. Kantor pusat. Nah, kantor pusat PBB itu berkedudukan di mana? Di New York, Pak. New York. Oke. ASEAN? ASEAN di mana? Jakarta, Di Pak. Bandung, Pak. Di Bandung. Jakarta. Bandung apa? Jakarta, Pak. Di Jakarta ya. ASEAN headquarters itu di Jakarta. Uni Eropa di mana? Di Belanda, Pak, Den Haag. Di Den Haag kah? Uni Eropa itu di Belgia ya, di Antwerp. Ya. Lalu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia dibentuk suatu headquarters ya. Headquarters ini jelas dia disepakati perjanjian internasional. Misalkan perjanjian PBB dengan Amerika Serikat untuk pendirian kantor pusat PBB di New York. Untuk perjanjian ASEAN dengan Indonesia untuk pendirian kantor pusat ASEAN di Jakarta. Itu harus disepakati melalui international agreement juga. Payung hukumnya adalah Konvensi Wina 1986. Gitu ya. Sorry ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo. Nah ini ya, mengidentifikasi ya organisasi-organisasi internasional. Kalau NGO gimana, Mbak? NGO dia jelas bukan organisasi internasional yang kita maksud ya. Walaupun dia punya lembaga atau perwakilannya. Misalkan Amnesty International, ya, Transparansi International, TI, lalu ini ya, termasuk ini ya, Interpol misalkan ya. Interpol itu apakah organisasi internasional, Pak? Bukan. Kayak kerjasama kepolisian, Pak. Ya, dia kerjasama antar kepolisian, tapi yang lebih penting adalah Interpol itu nggak kayak di film-film Jackie Chan gitu ya. Dia datang, masuk ya, tembak-tembakan, nangkep penjahat gitu ya. Nggak seperti itu ya. Interpol itu dia bekerja setelah ada request ya, permintaan dari negara anggota ya untuk mencari buronan ya, pelaku kejahatan internasional atau pelaku kejahatan lintas batas negara. Kalau kejahatan lintas batas negara itu dasar hukumnya di Konvensi Palermo 2000. Pak Satria beberapa tahun terakhir ini riset tentang kejahatan transnasional ya, khususnya korupsi ya, transnational corruption, juga terorisme, juga kejahatan-kejahatan lain. Teman-teman bisa cek ya tulisan Pak Satria di Google Scholar, nanti bisa baca. Mungkin juga bisa diskusi paper yang Pak Satria pernah tulis ya di sana. Jadi itu ya, polisi ya. Interpol maksudnya ya, bukan polisi ya. Dia organisasi antar ini. Kalau NGO dia jelas bukan ini ya. Greenpeace dan lain-lain itu bukan organisasi internasional yang kita maksud. Tapi di dalam beberapa perjanjian internasional dia dapat berperan sebagai observator ya di dalam suatu pertemuan internasional atau mengawal gugatan dari suatu individu. Misalkan Amnesty International ya di isu Aung San Suu Kyi ya, bahkan dia bisa melakukan pelaporan terhadap Komisi Hak Asasi Manusia PBB ya.
Karena kalau Aung San Suu Kyi nggak diwakili Amnesty International, dia bukan siapa-siapa. Sehingga sampai dapat Nobel Perdamaian, dan bahkan jadi presiden gitu ya, atau pemimpin de facto, walaupun dikudeta akhirnya ya, dikudeta seperti itu. Itu apa namanya NGO ya. Di beberapa dokumen teman-teman rujukannya Covenant Paul ya. Di Additional Protocol 1 dari Covenant Paul itu ada pelaporan individu, di sana ada peran dari NGO ya. Walaupun dia bukan organisasi internasional, tapi dia punya peran di dalam beberapa hal yang sifatnya terbatas. Ya. Mixed organization. Nah, ICRC ya. ICRC, IUCN. ICRC seperti yang Pak Satria sampaikan tadi ya. Anggotanya ya negara, ya entitas privat. Siapa Pak entitas privat anggota ICRC atau Palang Merah Internasional? Ada Bulan Sabit Merah. Ya, benar ya? Pernah dengar Bulan Sabit Merah? Mavi Marmara. Yang kapalnya ditembak di perairan Mesir ya. Membawa apa namanya bantuan perdamaian. Nah, itu. Lalu organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian banyak ya. Ada AU, ada WTO. Ini nanti yang kita bahas ya di pertemuan ketiga keempat ya. Ada by resolusi, CTBTO. CTBTO tahu? Ada yang pernah dengar ini? CTBTO ini apa? Apa itu Pak? Apa ini nama jajan atau nama boba ini Pak? CTBTO. Bukan BTS ya? Bukan BTS juga. Kalau BTS kan idol kalian. Apa CTBTO ini? Dia organisasi yang apa? Untuk apa? Oh, CTBTO itu kayak gini ya Pak ya, yang dulu pernah perang dingin nuklir ya Pak ya, anti nuklir ya Pak kalau nggak salah. Good. Guys. Ya, CTBTO itu hasil dari resolusi PBB tentang Test Ban Treaty. Ya, Test Ban Treaty itu organisasi perjanjian internasional yang non-proliferation of nuclear weapons ya. Larangan penggunaan senjata nuklir ya untuk apa namanya untuk senjata perang ya di dalam rangka perang. Nah, CTBTO ini adalah organisasi internasional yang tugasnya melakukan review ya kepada negara yang mengembangkan senjata nuklir ya. Itu makanya dapat sanksi kayak embargo. Embargo itu sebenarnya sanksi politik ya, tapi dia adalah implikasi dari assessment atau temuan-temuan yang dilakukan oleh CTBTO yang kemudian menghasilkan keputusan politik ya. Ya, embargo Iran misalkan ya yang pernah dapat sanksi ya. Iran karena mengembangkan reaktor nuklir ya di bawah Imam Khomeini ya itu mengembangkan senjata nuklir. Korea Utara yang paling baru ya. Opa siapa namanya? Kim Jong Un ya. Opa Kim Jong Un. Nah, itu apa namanya mengembangkan reaktor nuklir ya. Bukan hanya reaktor senjata nuklir dan dia meledakkannya di perairan Hokkaido ya sampai ekonomi perdagangannya itu di embargo ya. Lalu Irak ya. Iran tadi sudah ya. Irak juga. Irak ini untuk kasus Saddam Hussein ya. Saddam Hussein yang dieksekusi mati karena dia apa namanya dianggap membuat suatu weapons mass destruction WMD ya, WMD yang itu ya nuklir itu ya WMD ya. Tapi karena dulu nggak ada pengaturannya, dia mendapatkan suatu peradilan yang apa namanya yang dikendalikan oleh eksternal ya, siapa lagi ya, kalau bukan Amerika. Ya, akhirnya Saddam Hussein itu dieksekusi mati, ya, dan juga beberapa negara lainnya. Kalau senjata kimia beda lagi. Senjata kimia itu ada namanya OPCW. Ya. Nah, dia berkedudukan di Den Haag. Ketika Pak Satria di Belanda tahun 2017 itu ketemu ini apa namanya orang Indonesia yang bekerja di OPCW ya. Dia menyelidiki apa namanya senjata-senjata kimia berbahaya yang itu di dalam ketentuan humaniter internasional dia belum disepakati ya, sehingga membuat suatu pengadilan ad hoc. Ambil contoh OPCW merekomendasikan pengadilan ad hoc untuk kasus Syria
yang Pak Satria sebutkan tadi ya, penggunaan senjata klorin sarin di Idlib dan di Damaskus, lalu perang di perang di Lebanon, ya, Lebanon itu juga sama, penggunaan senjata kimia itu diselidiki OPCW dan membuat akhirnya PBB melalui resolusi Majelis Umum itu membuat pengadilan ad hoc, pengadilan sementara ya untuk kasus Lebanon dan lain sebagainya. Ada juga by declaration ya, ada ASEAN, ada APEC, ASEAN Pacific Economic Community ya. Seperti itu. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nah, izin bertanya, Pak. Ada dua pertanyaan dari saya, Pak. Yang pertama mengenai ICRC itu sendiri, Pak. ICRC kan berarti kalau mix organization berarti dia gabungan antara negara dan boleh berarti ada ada relawan seperti itu ya Pak ya. Nah tapi kalau misalnya di sini Pak kita berbicara soal dasar hukumnya ya Pak ya. Kalau atau perlindungannya, kalau misalnya negara yang mengirimkan bantuan palang merah tersebut kan otomatis negara tersebut otomatis kan palang merah tersebut dilindungi oleh negara ya Pak ya. Kalau misalnya relawan tersebut atau relawan internasional itu mengirimkan bantuannya lalu kemudian dia terdapat masalah itu kepada siapa dia meminta perlindungan seperti itu Pak. Itu yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua Pak tentang senjata kimia itu ya Pak ya. Maaf sedikit out of the context. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan senjata kimia kan saya sempat menonton di YouTube tentang macam-macam senjata apa saja yang di-ban di dunia setelah Perang Dunia Kedua ya Pak ya. Tetapi di sini saya berbicara tentang gas air mata Pak. Gas air mata kan juga termasuk senjata kimia untuk meredakan kerumunan ya Pak ya, untuk dipakai sama polisi sekarang untuk meredakan demonstran ya Pak ya. Nah, penggunaan senjata kimia di sini yang sering kita lihat di sini, apakah unsurnya murni itu senjata kimia atau sudah ada pengurangan zat seperti itu Pak, atau sudah ada kebijakan tertentu dalam penggunaan gas air mata seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya tajam ini ya. Harus dijawab pelan-pelan. Satu, terkait ICRC, ya itu bantuan kemanusiaan yang dikirim, dia bisa dari negara, bisa dari lembaga donor, atau yang dibawa oleh suatu pasukan kemanusiaan. Ya. Dia mendapatkan privilege. Ya. Maka kalau teman-teman belajar tentang HI, ya, ada subjek HI, ya, namanya ICRC itu, dia istimewa. Kenapa? Karena selama masa perang, atau masa gencatan senjata, atau bahkan masa damai sekalipun, ketika dia lewat, lebih-lebih ya pada masa perang ya, lebih-lebih di battlefield, di arena perang, posisi ICRC itu sangat istimewa. Ketika orang menyerang, ya misalkan kapal yang membawa bantuan kemanusiaan, atau menyerang orang-orangnya, dia bisa dianggap pelaku kejahatan internasional. Ya, itu clear ya. Dia bisa dibawa ke Den Haag, ke ICC, ya, individunya maupun negaranya akan disidang sebagai pelaku, sebagai negara yang bersalah terhadap kejahatan internasional. Karena privilege itu diberikan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, kespesialan dan kedudukan dari ICRC itu kemudian semakin kuat. Kenapa Pak? Karena nah ini kan kembali ke sejarah ya, awal ICRC dibentuk ya di Battle of Solferino di tahun 1890-an, 1800-an ya, akhir 1800-an. Dokter di Swiss pada saat itu, Dr. Henry Dunant ya, sebagai pendiri ICRC itu melihat bahwa banyak kombatan yang terluka pada masa perang dan dia butuh bantuan kemanusiaan. Ketika kombatan tidak diberikan bantuan, kemudian nyawa manusia itu nggak beda seperti, mohon maaf, seperti binatang gitu ya. Apalagi nyawa kombatan ya. Maka dari itu ICRC kemudian memberikan bantuan kemanusiaan dan dia mendapatkan privilege. Sehingga kayak kasus kapal Mavi Marmara itu pelanggaran hukum internasional. Dan kemudian kasus Razan An-Najjar ya, mungkin teman-teman ingat ya, dokter dia, nah
tandanya dia pasukan kemanusiaan dan bukan itu apa, Pak? Bagian dari alliance-nya ICRC itu apa, Pak? Dia memakai distinctive emblem. Apa itu, Pak? Ya salib itu ya, palang merah itu ya. Red Cross itu ya. Jadi Razan An-Najjar itu juga pakai Red Cross. Ya, dia ditembak. Ya. Dan termasuk misalkan ambulans ya. Ambulans palang merah ketika di arena perang ya, ketika milisi A dan B ya saling gencatan senjata, ketika lewat gencatan senjata itu harus dihentikan. Nah, saking spesialnya itu ya. Saking spesialnya. Di dalamnya bisa jadi tenaga kesehatan dan juga jurnalis perang ya. Kalau teman-teman tahu ya, Al Jazeera, CNN Internasional itu adalah wartawan atau jurnalis yang dilindungi selama masa perang. Dia biasanya satu alliance ya. Makanya ICRC itu unik ya, karena dia anggotanya beragam ya. Karena dia membawa misi humanitarian aid tadi ya, misi kemanusiaan ya. Sehingga tidak boleh ada yang kemudian melakukan penyerangan. Jadi itu apa namanya Mas Fernando dan teman-teman. Dasarnya di mana, Pak? Karena orang hukum kan selalu tanya dasar ya. Konvensi Jenewa 1949 serta protokol tambahan ya. Additional Protokol 1, Additional Protokol 2 ya. Itu adalah memberikan perlindungan kepada ICRC baik itu perang di darat, baik itu perang di laut, dan bagaimana cara perlakuan bagi prisoners of war atau tawanan perang, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ICRC. Yang kedua, indikator tentang senjata kimia berbahaya, memang belum ada satu ketentuan yang mengikat ya. Tapi kalau mau merujuk ya, peraturan yang sangat klasik itu ada Konvensi Den Haag 1907 ya, tentang larangan penggunaan beberapa zat berbahaya ya, termasuk padahal 1907 ya, tapi kenapa Pak kok di Nazi ya, tahu ya Nazi ya, apa namanya Adolf Hitler selama Perang Dunia Kedua dia menggunakan senjata-senjata yang tidak patut apa namanya dibenarkan ya, dia pakai zat yang apa namanya untuk di kamp konsentrasi gitu ya, dia pakai apa semacam amoniak gitu ya untuk membunuh orang ya. Jadi membunuhnya nggak ditusuk gitu ya, karuan ya, ditusuk atau ditembak gitu nggak apa-apa, atau digantung gitu kan langsung mati ya, meninggal ya. Nah ini zat kimianya membuat orang sampai apa namanya mati perlahan dan menyiksa gitu ya, dan menyiksa di kamp konsentrasi. Nah peristiwa kamp konsentrasi yang terjadi di Perang Dunia Kedua itu mengilhami lahirnya OPCW ya. Dan itu ternyata teman-teman setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, isu penggunaan senjata kimia berbahaya itu nggak berhenti gitu ya. Selama kamp konsentrasi di Bosnia misalkan ya, untuk kasus Perang Dingin ya, Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic itu menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan Nazi. Jadi saat di Belanda itu ada pengadilan ICTY ya, ICTY. ICTY itu juga berkedudukan di Den Haag. Nah, Pak Satria juga mendapatkan kuliah di sana. Itu mengerikan ya, masuk pengadilannya itu dikasih film-film itu ya. Ini kamp konsentrasinya ya. Dikasih apa namanya? Zat kimia itu seperti apa caranya dan lain sebagainya. Jadi indikatornya tadi kembali ke pertanyaan, indikatornya itu nanti akan ditentukan oleh OPCW berdasarkan perkembangan-perkembangan terbaru. Maka itu kenapa kemudian OPCW bisa merekomendasikan atau setidaknya menjadi alasan bagi Majelis Umum PBB untuk membuat suatu peradilan ad hoc. Karena zat-zat tersebut itu adalah zat-zat baru yang perlu ada pengaturan atau perlu ada pengadilan yang khusus ya, pengadilan ad hoc. Nah, kalau dilihat dari status kejahatan internasional kan di Statuta Roma ya, Statuta Roma 1998 itu kan hanya 3 jenis kejahatan ya, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Tambahan-tambahan jenis kejahatannya itu nggak diatur di Statuta Roma, di ICC, ya, yang berkedudukan di Den Haag di Belanda. Di Den Haag itu House of International Courts ya. Dia ada ICC, ada ICJ, ada ICTY tadi ya. Dia semua berkedudukan di Den Haag. Saya doakan teman-teman bisa nanti ke Den Haag ya. Dalam waktu yang lama bisa sekolah S2 mungkin ya nanti ya. Nah,
Kalau nggak belajar organisasi internasional dulu, ya nggak bisa nanti ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bekal kalian di awal. Gitu ya. Jadi itu ya. Statuta Roma tidak bisa punya pengembangan. Nah, OPCW ini nanti yang akan merekomendasi. Itu berkaca di pengalaman di kasus Syria dan Lebanon. Seperti itu, Mas Fernando. Jadi nanti ada rekomendasi yang akan dituangkan di dalam resolusi Majelis Umum PBB berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan OPCW. Begitu. Oke ya? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Dari teman-teman lain. Monggo. Oh iya. Ini 8.20 ya. Terakhir ya. Saya akan percepat. Ini jam berapa sekarang? Oh, ini kelewat 3 menit. Saya izin 2 menit ya. Saya selesaikan ya. Ini saking ininya sampai lupa waktu. Terakhir, legal personality memiliki hak, privilege, memiliki international responsibility and liability, artinya dia bisa, organisasi internasional bisa tanggung jawab dan tanggung gugat atas tindakan yang dilakukan, dan memiliki kekuasaan layaknya negara. Jadi punya pimpinan ya, sekjen itu layaknya eksekutif, legislatifnya ada majelis umum, yudikatifnya nanti diatur masing-masing seperti itu. Pembentukannya berdasarkan Constituent Treaty atau perjanjian internasional seperti itu ya. Treaty making power, jadi dari perjanjian internasional tersebut dia dapat membuat suatu ketentuan gitu ya. Di Benelux sudah saya singgung. Legislative power, dia membuat aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut biasanya ditindaklanjuti melalui perjanjian internasional yang lebih established ya, dan mengikat negara anggotanya. Gitu ya. Eksekutif, dia mempunyai kantor pusat tadi, sekretariat, dan chief administrative officers ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban sekretariat. Dan headquarters ini tadi ya, harus dilalui melalui perjanjian internasional yang dibuat organisasi internasional dengan negara terkait. Oke, saya rasa itu teman-teman. Terima kasih ya. Saya rasa sudah cukup ya. Nanti teman-teman bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya, atau nanti bisa ditanya di di luar kelas juga boleh. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah. Suksma, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih.